Baik. Sampai saya gemeteran, beneran gemeteran. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk ASN yang hebat pada pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan saya juga ingin berterima kasih kepada pimpinan atas amanah yang diberikan kepada saya untuk mendampingi orang-orang hebat pada siang hari ini. Sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah anugerah pada pagi hari ini menjelang siang. Kita diberikan kesehatan, keapiatan, sehingga bisa bersama-sama untuk berdiskusi. Sekali lagi bukan untuk mengajar, tapi untuk berdiskusi beberapa hal khususnya di prajabatan ini atau pra menduduki jabatan yang sekarang disebut dengan latsar, latihan dasar. Oke. Baik, saya mau panggil apa nih, adik-adik atau anak-anak atau apa nih? Karena saya yakin bahwa dengan keberadaan saya sudah 23 tahun, 24 tahun menjadi pegawai negeri sipil, ada yang umurnya teman-teman ini sudah masih di SMP ya, Pak ya. Mohon izin perkenalkan, saya Agustina. Saya lahir 17 Agustus 1971. Ya, jadi masuk tahun 51 Bapak Ibu. Alhamdulillah 51 tahun saya menggeluti dunia PNS sudah berapa tahun ya? Sudah 23 tahun menjelang 24 tahun. Saya terangkat jadi PNS itu tahun 97. Alhamdulillah. 97 SMP atau SD nih? 2 tahun, Bu. Baru lahir, Bu. Baru lahir ya? Waduh, ketuaan saya berarti. Nggak apa-apa lah, berarti teman-teman ini, adik-adik ini adalah selevel dengan seangkatan dengan anak saya. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga, anak saya 3, yang terakhir, yang pertama sudah baru lulus IPDN dan sekarang sudah kerja di inspektorat. Sekalian lagian cari jodoh ini, ternyata yang banyak cowok, ya kan? Kemudian anak bungsu saya kuliah di Untirta di Jakarta, ambil akuntansi, sudah semester ketiga kayak. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya tidak bermaksud untuk mengajari teman-teman. Justru saya banyak belajar dari teman-teman nantinya di saat kita diskusi. Oke, apalagi asal saya Sulawesi Selatan. Saya lahir di Kabupaten Bone dan lulus di Makassar, ditempatkan di Sulawesi Tengah tahun 97 saat itu. Jadi masih, kalau saya katakan dulu penerimaan CPNS itu sama dengan sekarang melalui CAT, ya kan? Jadi CAT sekarang ini memang luar biasa. Mereka orang-orang yang lulus ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang harus berkompetisi, bersaing dengan orang-orang yang punya power masing-masing, sehingga hari ini saya katakan luar biasa, saya diberikan anugerah bisa bertemu dengan dosen-dosen muda yang biasanya saya ketemu mama-mama muda, ya kan? Sekarang ini malah dosen-dosen muda. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa. Kita langsung saja untuk mohon izin, kalau sebelum kita lanjut, saya pengen juga dong Pak Aksa memperkenalkan diri dan teman-teman yang lain supaya kita bangun dulu chemistry-nya ya, kita bangun dulu hubungan. Kalau masalah ilmunya itu teman-teman sudah belajar, tapi chemistry dulu yang dibangun supaya sehingga nanti terbangun diskusi yang baik, sehingga yang paling penting dibangun itu adalah trust dulu ya, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Saya persilakan Pak Muhammad Aksa. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kenal Ibu Agustina. Saya Muhammad Aksa Wahdah, bisa dipanggil Aksa. Unit tugas di Universitas Negeri Makassar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di UNEM ya? Iya, UNEM Universitas Negeri Makassar, di Prodi Sosiologi. Sosiologi. Ya, oke, baik. Sosiologi. Di Petarani itu ya Pak ya? Iya, di Petarani, Bu. Alhamdulillah hari ini. Aslinya apa Pak? Aslinya dari mana?
Saya orang Sengkang, Bu, Wajo. Sengkang. Iya, Oh ya, tetangga gitu karena ya, Bone ya, Sengkang. Bone tuh tetangga Iya, kita. Berarti iya. kalau mau ke Sengkang lewat depan rumahku itu. Oh, Oke, iya. baiklah. Kasih, Bu. Baik, makasih Pak Aksa. Kemudian ada Pak Muhammad Yasir. Silakan Pak Yasir. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Muhammad Yasir dari Universitas 19 November Kolaka. Oh, Kolaka. Ya, Kolaka ya. Kalau yang di Kendari Haluleo ya. Iya, Uho. Itu negeri juga ya, Pak, yang di Kolaka. Iya, negeri. Oh, gitu ya. 2015 baru negeri. Oke. Baru tahu saya. Oke. Dosen apa, Pak? Oh, saya Pendik, Bu. Oh, Analis tata laksana di oke. USN. Asli Pak Saya Yasir? asli kalau orang tua Selayar, Bu. Tapi Selayar. kalau tinggal di Makassar dari kecil. Oke, di Selayar itu banyak empingnya tahu. Banyak. Oke, baik. Makassarnya di Makassar mana, Pak Yasir? Di Daeng Tata, Bu, di sebelah kampus UNM Parangtambung. Oh, siap. Sedikit saya kuasai daerah situ dulu, tapi sekarang sudah tidak bisa. Zaman tahun 90-an karena saya kuliahnya di situ di Minahasa, jadi daerah wilayah saya. Oh, Tapi iya. saya mikir begini Pak Yasir, dikasih tanah pun di bagian Petarani saya tidak mau, soalnya daerah banjir. Tapi sekarang sudah kelas ya. Iya, mahal, Bu. Biasa, mahal. Mahal. Mehong katanya ya. Iya. Saya kalau ke Makassar sudah hilang, Pak. Waduh, Balik pulang satu kali satu. sudah lama berarti tidak ke Makassar. Ya sering sih, tapi sekitaran paling Maros masuk ke Bone kan, paling tinggal di Panakukang sebentar, balik ke Palu. Oke, thank you Pak Yasir. Ya, terima kasih banyak Ibu. Baik. Ada Pak Isbar Pratama. Silakan Pak Isbar. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isbar Pratama, dosen di jurusan Matematika Universitas Negeri Makassar. Asal saya dari Bulukumba, Bu. Tetangga Pak Yasir berarti ya, bagian-bagian. Mungkin daerah Bu, tempat kerjanya sekarang di dekat rumah Pak Yasir. Oh begitu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ini kalau Pak Yasir, Pak Isbar, di belah kepalanya itu yang keluar angka-angka. Iya, Bu, betul. Soalnya matematika kan. Itu salah satu pembelajaran yang paling saya tidak familiar matematika. Sama dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu sepanjang bahasa Inggris dibaca one dibaca one, itu agak susah lidah saya. Udah bugis banget kan. Iya, Bu. Oke, thank you Pak Isbar. Terima kasih. Oke, ada Bu Andi, ini satu kampung kita juga ini, kelihatan dari nama nih. Silakan Bu Andi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Agustina. Ya. Baik, saya Andi Sadriani. Saya saat ini ditugaskan sebagai dosen pendidikan sosiologi di Universitas Negeri Makassar. Jadi satu fakultas dengan Pak Aksa, Fakultas Ilmu Sosial. Oke. Kemudian asal saya dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, dan saat ini saya berdomisili di Makassar, Bu. Ternyata kita ini parekat tadi. Aduh. Kalau kemarin 122 banyak orang Medan, orang apa, ini parekat, ini pulang kampung saya ini. Ya, Bu. Oke, baik. Makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ibu Yulita, silakan Bu Yulita. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yulita. Saya bekerja di UNM juga, jadi di Fakultas Ilmu Keolahragaan di Prodi Administrasi Kesehatan. Kalau untuk asalnya, saya asal orang tua Toraja, tapi dari kecil saya di Jakarta. Oh gitu, Solata TE. Ya. Oke, lama di Jakarta ya? Iya. Oke, baik. Thank you Ibu Yulita, kemudian ke Pak Fahrudin.
Pak Farudin Wakano ini saya masih bertanya-tanya dalam pikiran saya ini apa ini ya. Silakan Pak Farudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Salam kenal, Ibu Agustina. Ya, Perkenalkan, saya Fahrudin Wakano. Saat ini ditugaskan sebagai pengajar dosen di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan di Pangkep. Saya lahirnya di Ambon, ibunya orang Endrekang, cuma besar di Parigi Motong, Ibu. Di sebelahnya Poso. Bineka banget. Iya, dari kecil sudah di situ, Ibu. Di Parigi ya? Di Parigi Motong. Oh, ya, Sampai ya, sekarang orang tua juga di Parigi Motong, cuma sekarang saya domisili di sini. Oke, baik. Sudah berkeluarga Pak Farudin? Belum, Ibu. Nah, nanti cari orang yang tuakannya, kalau orang Palu bilang tuakannya ini, tuakannya ikan bandeng. Tempatnya Pak ini ikan bandeng. Kepiting juga. Kepiting di sana ya. Awas kolesterol. Kalau di dekat, bukan di kampung Ibu, di sebelah. Oh, di sebelah. Iya. Kepiting. Dosen apa tadi? Teknik? Peternakan, Ibu, saya. Oh, peternakan. Saya jurusan peternakan di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Pangkajene Kepulauan. Jadi kalau Pangkajene Kepulauan itu salah satu daerah yang belum saya datangi, cuman sering itu menyeberang pulau ya, Pak? Tidak, Ibu, satu pulau dengan Sulawesi. Oh gitu ya, saya pikir kayak Sulawesi Tengah itu kan, Sulawesi Tengah itu banyak sekali pulau-pulaunya. Saya pikir di Pangkajene Kepulauan namanya Pangkajene Kepulauan, itu pikir kepulauan. Ternyata enggak ya. Bersebelahan dengan Maros. Cuman lewat doang kan, kalau saya lewat, saya pikir ada ya kalau mau ke Pangkajene itu menyeberang harus lewat apa gitu. Iya, mungkin kalau kita ke Bone kita tidak lewati, Bu, karena pasti lewat Tapi Camba. kalau ke Palu Kak Gang? Oh iya, pasti kita lewati. Saya pasti lewati kampungnya Pak Andi, Ibu Andi, kan? Nah, iya. Bukan tempatnya apa namanya itu? Tempatnya yang sering banjir itu ya Pak Farudin ya? Bukan, Ibu. Kayaknya yang kita maksud ini Maros bagian ujung. Ya kayaknya. Pokoknya itulah deh. Pokoknya tanggung jawabnya Pak Farudin menyelesaikan masalah yang ada di sana. Oke, ada Pak Poli. Silakan Pak Poli. Mohon maaf kalau salah pengucapan, saya dialek Bugis banget ya. Enggak apa-apa, Bu. Perkenalkan, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Poli I. Angel Heart, Ansiden. Nah, biasa orang panggil itu biasa kalau bacanya Poli, sebenarnya Poli I. Iya, berarti Gorontalo ya? Minahasa, Bu. Asli Minahasa, ya. Tugas di Universitas Negeri Manado. Oh iya, kemarin banyak yang orang dosen di Unsimar, ada berapa itu? Angkatan 122 kayaknya kemarin saya. Banyak. Pernah kemari, Bu? Pernah menghayal. Nanti jalan-jalan ke Manado. Belum. Iya, kayaknya daerah yang belum. Oke, baik. Terima kasih Pak Poli ya. Harusnya double ini ya. Iya, Poli I. Poli I, baik. Ada Pak Indra Satya, silakan Pak Indra. Halo Bu Agustina, halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan nama saya Indra Satya Octavianus Nasirun. Biasa dipanggil Indra Oktav aja, Bu, biar lebih, atau Indra aja terserah. Ya, Indra. Yang penting ada namanya gitu kan? Ya. Saya tugasnya di Universitas Negeri Manado, satu fakultas dengan Pak Hart. Oke. Saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Kalau saya, Bu, campuran, saya Bhinneka Tunggal Ika juga, Bu, sebenarnya. Siap. Bukannya domisilinya di Manado, tapi sebenarnya kalau campurannya tuh ada Sunda, ada Chinese-nya, juga Minahasa. Oke, Bismillah saya. Gitu. Kelihatan di chat ini. Kelihatan bahwa Bhinneka ya. Dari logat juga sudah kelihatan bahwa ada percampuran Jawanya. Oke. Thank you Pak Indra. Sama-sama Ibu. Ya, kayaknya kita sama-sama basic hukum ya. Saya S1-nya hukum, S2-nya administrasi publik, S3-nya sosial. Jadi tapi di Palu ya kan. Kemudian ada yang terakhir nih Ibu Nur Masita. Oke. Silakan sayang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmastika Suryanti, bisa dipanggil Santi. Unit kerja di Universitas 19 November, Kolaka, sebagai tendik analis barang milik negara. Asal tenaga daerah pengajar ya? dari Bu bukan, Susanti tendik. bukan ya? Administrasi. Asal daerah dari Maros, Bu. Oh ya. Berarti kalau mau ke Kolaka lewat depan rumahku itu ya. Iya. Jadi saya mau palang nih, kalau ada Bu Santi lewat, kasih tahu orang situ, jangan sampai kasih lewat kalau tidak ada lampu merah. Oke, baik, terima kasih teman-teman, thank you banget. Hari ini saya luar biasa perasaan saya pada pagi hari ini, yang tadinya saya gemetaran ketemu orang-orang hebat dengan berdiskusi, berkenalan ini, saya pikir ini sudah, saya mengibaratkan es batu, kalau es batu itu diapakan pun tidak bisa diapa-apakan ya, tidak bisa dijadikan sumber kehidupan, tapi kalau sudah mencair dia bisa mengikuti permukaan, mau diapakan pun, mau di tempat yang bundar, yang bulat, yang apa, itu bisa menyesuaikan, dan alhamdulillah insya Allah kita akan bisa menyesuaikan dengan kondisi kita ini. Baik, sehubungan dengan pertemuan kita ini, sekali lagi saya tidak ingin mengajari di teman-teman, jujur, karena saya hanya ingin berdiskusi bahwa pada dasarnya pertemuan kita ini mudah-mudahan teman-teman sudah membuka kolabjarnya, dan di situ ada beberapa poin materi yang ingin saya sampaikan. Intinya bahwa hari ini kita akan mendiskusikan poin penting, yaitu nilai-nilai dasar ASN. Ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau kita berbicara nilai-nilai dasar ASN adalah nilai berakhlak ya Bapak Ibu ya. Nilai berakhlak yang pada pada tanggal 27 Juli 2021 itu Presiden Joko Widodo meluncurkan core values berakhlak. Nah, berbicara tentang apa bedanya sih latsar yang dulu dengan latsar yang sekarang. Kalau dulu kan latsarnya juga bisa CPNS-nya juga bisa pegawai negeri sipil, tapi tidak pembelajaran berakhlak. Nah, itu yang membedakan, ya kan? Itu yang membedakan. Kalau dulu kita dicekokin untuk berbagai materi, beberapa materi yang harus kita tahu betul, mulai dari 7.30 sampai jam 6 itu kita duduk cantik, duduk manis, ya kan? Mendengarkan Widya Iswara menyampaikan ceramahnya, ya, sampai pesertanya tertidur-tidur, ya gitu. Nah, untuk metode yang kita lakukan ini dengan pembelajaran berakhlak dengan latsar ini itu sangat berbeda. Jadi kita di pembelajaran latsar ini peserta lebih banyak belajar mandirinya, ya kan? Jadi diberikan pertemuan 2 jam pembelajaran, kemudian selanjutnya itu peserta lebih bisa belajar secara secara mandiri. Kemudian apa sih yang melatar belakangi dengan adanya core values berakhlak ini? Ya tentu yang kita inginkan harapan pemerintah itu adalah bagaimana menyatukan perbedaan atau penerjemahan terhadap nilai-nilai dasar ASN yang serta kode etik perilaku ASN yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, kemudian inilah yang diinginkan bahwa untuk menciptakan persepsi yang sama atas nilai-nilai dasar ASN. Karena dulu semua OPD, semua baik BUMN, pemerintahan, dan lain-lainnya itu memiliki nilai core values sendiri-sendiri. Ya, nah sehingga itulah yang kita inginkan bahwa bagaimana core values ini nilai-nilai yang dimiliki setiap ASN ini disatukan konsepnya, sehingga inilah yang saya katakan menyatukan konsep tersebut untuk dipahami dan diterapkan sebagai aparatur sipil negara, sehingga itulah yang menjadi pondasi di dalam melaksanakan tugas ASN. Karena Bapak Ibu, adik-adik yang kami banggakan, dosen-dosen yang hebat ini, kalau berbicara kepintaran kita tidak khawatirkan lagi, ya kan?
tidak kita khawatirkan lagi karena sudah duduk di sini itu sudah perjuangan yang luar biasa, bisa mengalahkan ribuan orang. Namun yang kita khawatirkan ini adalah bagaimana penerapan nilai berakhlak itu, ya, yang mana nilai berakhlak itu akronimnya yaitu adalah dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan adaptif dan Kolaboratif, iya, Bu. kolaboratif. Jadi itu sih sebenarnya yang kita ingin diskusikan itu ya. Jadi sebagai dosen bagaimana nilai berakhlak ini penerapannya, ya kan? Penerapannya. Nah, itu yang kita akan diskusikan. Nah, sebelum kita masuk membahas ini kan teman-teman tadi sudah menjelaskan tugasnya seperti ini, dan sebelum kita masuk di sini juga sudah belajar mandiri MOOC-nya. Nah, kira-kira di hasil MOOC-nya dengan nilai berakhlak itu tadi kira-kira dihubungkan dengan tugas pokoknya Bapak sesuai, karena ini capaian output daripada Latsar ini teman-teman atau Bapak Ibu atau peserta Latsar yang hebat ini nanti akan menghasilkan rancangan aktualisasi gitu kan, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dosen misalnya di teknik ini, kemudian dosen di ini. Nah, tentu ada beberapa hal masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang belum bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, atau belum bisa memberikan yang terbaik untuk negara. Kira-kira tentu dengan agenda 1 kemarin teman-teman sudah banyak diberikan teknik analisisnya, dan saya yakin dosen-dosen juga sudah menguasai itu. Nah, teknik-teknik analisis itu. Nah, kira-kira Pak Isbar dari hasil MOOC-nya dengan pembelajaran mandirinya, apa sih poin penting yang akan kita dapatkan di agenda 2 ini? Ya, silakan Pak Isbar. Kita diskusi aja Pak Isbar ya, tidak usah terlalu serius. Nanti kalau Pak Isbar serius saya jadi diduk gitu kan. Ya, poin penting yang akan kita dapatkan di agenda 2 ini adalah bagaimana kita bisa mengorientasikan core value berakhlak ya Bu, yang bagaimana kita sebagai dosen bisa melakukan orientasi Nakuya, kalau orang Palu bilang nakuya ini. pelayanan. Wah, parah nih Makassar, signalnya tidak bagus. Kanan satu pegangan lupa Bu. ya mungkin itu Bu, ya tujuannya untuk supaya kita bisa berakhlak dengan Oke, baik. Sehubungan dengan berakhlak tadi itu adalah berorientasi pelayanan. Nah, bagaimana dengan tugas pokoknya Pak Isbar sendiri sebagai dosen apa tadi Pak Isbar ya? Dosen matematika Bu. Matematika ya, yang angka-angka itu ada nggak bagaimana penerapannya nantinya? Karena ini kan berbicara penerapan. Kalau menghafal itu urusan itu, tapi bagaimana penerapan berakhlak sesuai dengan tugas dan fungsi Pak Isbar sebagai dosen matematika? Silakan Pak. Kalau Pak ya, diskusi lepas. Ya Bu, kalau sebagai tugas saya sebagai matematika Bu ya, kalau dosen matematika itu pelajaran matematika ini sendiri kan sudah dikenal sebagai pelajaran yang tidak disenangi, ya, dan itu menyangkut tugas sebagai dosen. Kita itu bukan hanya cuma mengajar, tetapi banyak juga kerjaan lain seperti misalnya mengerjakan akreditasi, penelitian, pengabdian dan segala macam. Tetapi di sela-sela sibuk mengerjakan hal-hal administratif seperti itu, terus ada mahasiswa yang ingin menanyakan materi kuliah yang tadi tidak dimengerti, datang menghadap ya bolehlah kita luangkan sedikit waktu untuk menjelaskan kembali bagaimana supaya mereka bisa mengerti seperti itu Bu. Oke. Iya. Ini sudah bahagian daripada akuntabel, tapi berorientasi pelayanannya di mana nih Pak? Berorientasi pelayanannya ya tetap menghadapi mahasiswa Bu, meskipun kita sedang sibuk juga seperti itu. Baik. Makasih. Ini yang berbeda sedikit dengan Widya Iswara, karena kalau kita berbicara antara Widya Iswara dan dosen beda-beda tipis ya Bapak Ibu ya. Kalau Widya Iswara itu
masalah administrasi itu no, ya kan? Administrasi tidak ada, tinggal kita eksekusi. Karena memang bedanya kalau dosen kan harus ada penelitiannya, harus menghasilkan ini dan itu, ya kan? Nah, kalau Widya Iswara hanya jadi wanita panggilan sajalah. Ya kan? Jadi karena setiap kabupaten yang manggil melaksanakan latsar kita langsung lagi ke sana. Jadi itu lebih ke ininya beda dengan dosen yang betul-betul harus mengisi botol kosong gitu kan. Kalau saya mengibaratkan dosen itu mengisi botol kosong, kemudian yang membedakan kalau Widya Iswara itu mengisi botol yang sudah ada, tinggal diisi, terserah nanti mau mengisinya mau full atau mau tumpah semua itu urusan masing-masing peserta. Nah, jadi memang itu tadi penjabarannya Pak, bahwa lebih bagaimana penerapan nilai-nilai itu sendiri, ya kan? Jadi kita tidak, kalau tadi berorientasi pelayanan, jadi bagaimana kondisi apapun, ya kan, kondisi apapun, kalau ada mahasiswa yang belum puas dengan apa yang kita berikan, kasih puas dia kan gitu. Berarti tugasnya kita memuaskan mereka ya Pak ya. Oh gitu ya Pak. Iya Bu, seperti itu Bu, supaya paham dan tidak dicerita di belakang. Oh begitu ya Pak Isbar. Iya Bu, iya Bu. Oke, jangan sampai yang Pak Isbar itu menjelaskan tidak jelas itu kan. Ini dosa juga, pertanggungjawaban akhirat ini Pak Isbar ya. Iya Bu. Oke baik, thank you Pak Isbar. Sama-sama Bu. Iya. Kemudian kita ke, saya pengen yang cantik-cantik dulu deh. Kalau yang cantik Pak Yasir itu tidak cantik, ganteng aja ya. Saya mau yang cantik dulu. Ibu Yulita, silakan Bu Yulita. Ya Bu, kasusnya sama kayak tadi ya Bu, yang berorientasi pelayanan. Kalau saya pribadi, jadi gini, dulu itu jujur waktu S1 memang pernah mengalami yang namanya dipersulit oleh dosen sendiri. Jadi dari situ belajar bahwa yang namanya dosen dan mahasiswa, oke, kita hakikatnya sama-sama belajar gitu. Nah, untuk konteks berorientasi pelayanan, kalau berorientasi pelayanan yang saya terapkan di institusi itu adalah pertama tentunya tidak jauh-jauh dari proses belajar mengajar, namun untuk proses penilaian atau tidak proses pengumpulan tugas dan segala macam itu saya tidak akan mempersulit mahasiswa. Jadi kalau misalnya mahasiswa nyamannya kumpulin langsung ya kumpulin langsung ya kan. Kalau misalnya mahasiswa nyamannya kirim via email aja Bu atau upload di LMS ya silahkan. Ya mana enaknya aja ya Bu ya. Iya. Praktisnya orientasi pelayanan yang mana mudah, karena dia orientasi pelayanan itu lebih ke cepat, mudah, lebih ke orientasi cekatan, itu penekanannya. Jadi intinya bukan berarti Ibu Yulita ini jadi dosen karena dendam sama dosennya ya, enggak ya? Enggak, justru karena motivasi karena itu mau ya. Belajar. Karena motivasi itu tadi, betul. Kadang memang kita mendapatkan sesuatu masalah itu yang memotivasi kita untuk bangkit. Nah, itu yang namanya kalau di pengendalian emosi itu ketabahan kemalangan kalau tidak salah. Bagaimana orang bisa bangkit dari masalah-masalah dan itu yang bisa memberikan motivasi untuk bisa berkarir. Saya pikir banyak orang yang seperti itu ya, Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Bu Yulita sendiri sebagai dosen apa tadi Bu Yul? Saya di Fakultas Ilmu Keolahragaan tapi prodinya Administrasi Kesehatan. Oh iya, terus spesifiknya apa nih Bu Yul? Spesifiknya sebenarnya di ilmu kesehatan masyarakat sih Bu. Oh, kesehatan masyarakat. Iya. Oke, kira-kira Bu Yul di tempat tugasnya Bu Yul ini ada nggak dirasakan hal yang belum maksimal atau masalah-masalah khusus untuk proses pembelajarannya atau di lingkungan kerjanya? Karena ini kan kita akan merujuk kepada tugas dan fungsi teman-teman nantinya. Ada nggak masalah-masalahnya? Oke, sebenarnya gini Bu, prodi admin kesini kan prodi baru. Prodi baru berdiri tahun 2019 dan tapi mahasiswanya udah cukup banyak kalau dibandingkan dengan tenaga pengajar.
dibandingkan juga dengan ketersediaan ruangan. Itu sebenarnya masalah yang cukup mengganggu sih, karena setiap kita jadwalin mau kuliah luring terbatas di ruangan gitu. Jadi ya untuk langkah taktisnya mau tidak mau kuliah daring. Namun kuliah itu memang harus tetap jalan gitu. Iya. Sekarang sudah daring semua perkuliahan ya Bu ya? Sekarang setengah Bu, jadi setengah luring, setengah daring. Jadi di proses perkuliahan itu masalah yang kira-kira yang tidak mensupport daripada tugasnya Ibu Ibu Yul, kemudian bisa diselesaikan 1 bulan ini, kira-kira yang mana ya Bu Yul? Nah, karena ini outputnya daripada Latsar ini harus dipikirkan sekarang, karena kenapa? Nanti berjalannya waktu, tidak ada waktu spesial untuk merancang gitu. Jadi agenda 1 sudah diberikan alat analisisnya, agenda 2 sudah masuk ke sudah masuk ke kegiatan sudah masuk ke nilai-nilainya. Nah, ke agenda 3 itu sudah penerapannya. Jadi proses itu sudah harus terselesaikan. Begitu selesai agenda 3, sudah kelihatan bahwa ini core issue yang akan saya angkat untuk dijadikan sebagai rancangan aktualisasi. Beda dengan di penelitian di S1, S2, S3 itu sangat berbeda, diberikan waktu untuk meneliti. Kalau ini tidak, sambil berjalannya waktu, kemudian kita diajak untuk menghayal atau memikirkan masa proses yang telah kita lewati, itu yang diharapkan. Jadi makanya saya tanya seperti itu Bu Yul, mohon izin. Nggak apa-apa Bu. Mungkin kalau saya pribadi lebih ke pengaturan jadwal mengajar ya Bu. Jadi itu dibuat lebih teratur, diintegrasikan antara satu prodi dengan prodi lain supaya tidak terkesan ketika kita mau kuliah luring malah tidak ada fasilitas gitu. Berarti isunya belum terintegrasinya penjadwalan pembelajaran, itu isunya. Ya, jadi kalau berbicara isu itu adalah kita harus mengambil kata negatif. Ya, jadi belum terintegrasinya penjadwalan secara luring. Nanti kita berpikir apa dampaknya? Dampaknya itu tadi yang Mbak Ibu sampaikan tadi. Dampaknya kita biasa kewalahan dalam hal ini, kita tidak bisa menyesuaikan waktunya, bla bla bla. Mohon izin bukan mengajari, cuman kebetulan aja. Jadi harus mulai dari sekarang memikirkan Bapak Ibu adik-adik ya, peserta Latsar, mulai dari sekarang memikirkan. Sebenarnya itu sudah kemarin itu kan sudah diarahkan di agenda 1 menganalisis itu. Jadi sudah ada beberapa isu yang Bapak Ibu bisa identifikasi, dan sekarang ini sudah masuk ke isu itu, kira-kira nilai apa yang kita mau masukkan di dalam yang kita tidak diterapkan di dalam kegiatan ini, karena khususnya berakhlak tadi, berorientasi pelayanan. Karena kalau kita berbicara tentang tidak diterapkannya orientasi pelayanan itu tadi, dengan tidak terintegrasinya, ya kan Bu ya, dengan tidak terintegrasinya penjadwalan bla 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 bla, ya kan, itu akan pasti kita tidak berorientasi pelayanan, pasti ada yang merasa tidak terpuaskan, Ibu juga merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu, sehingga ada perasaan tidak puas itu. Nah, itu berdampak kepada yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi harus dipikirkan sebab akibatnya jika ada masalah itu bisa terselesaikan. Jadi saya hanya memancing Ibu Yul supaya bisa, memang ini saya suka mancing-mancing itu Bu Yul ya kan. Oke, baik. Terselesaikan tugas saya 1. Iya. Iya, karena tugasnya sebentar seperti itu. Ya, tugasnya sebentar. Di Kolabjar boleh dibuka nanti. Jadi tugasnya harus seperti itu, mengidentifikasi beberapa isu yang ada di lingkungan di lingkungan kerjanya. Oke. Baik, thank you Bu Yul. Mohon izin, maaf tidak bermaksud untuk mengajari, sharing aja. Terima kasih sudah dapat jawaban. Iya. Baik, kita selesaikan dulu para wanita ini. Oke, Ibu Santi, silakan Ibu Santi. Silakan Bu Santi, silakan. Yang tadi bagaimana hasil MOOC-nya,
dengan nilai berakhlak, kemudian dihubungkan dengan tugas dan fungsinya Ibu Santi, kemudian bisa menarik di tugas dan fungsinya sebagai tenaga apa, administrasi apa di ini, ada nggak yang belum menerapkan nilai-nilai berakhlak di dalamnya? Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya yang untuk saya kan bagian tendik analis barang milik negara. Iya. Nah, salah satu ininya itu di bagian pemeliharaan inventaris barang. Nah, untuk pemeliharaan itu sendiri kan ada masa manfaat barang itu sendiri, seperti masa manfaatnya untuk barang seperti print, laptop, itu kan masa manfaatnya 5 tahun. Nah, untuk kendaraan sendiri itu masa manfaatnya 7 tahun. Nah, untuk pemeliharaan barang yang 5 tahun, kalau itu kan tidak dipelihara dengan baik sesuai dengan undang-undang, itu pelayanan publik di kampus itu akan tersendat. Seperti misalnya di bagian akademik diperlukan printer, tapi printernya rusak gara-gara keterlambatan dalam pemeliharaan itu sendiri. Itu akan tersendat. Nah, seperti juga di bagian kendaraan, Ibu, mobil Tayo. Karena di di WSN itu sendiri kita punya kampus di Tangketada itu menggunakan Tayo. Ibu, nah kemarin itu pemeliharaannya agak terlambat. Nah, jadi para dosen yang ingin mengajar ke Tangketada itu terhambat, Ibu. Begitu. Jadi kalau kita menyimpulkan, kira-kira apa permasalahan yang Ibu bisa tarik, ya kan? Tarik sehubungan dengan pemeliharaan barang, tidak efektifnya pemeliharaan barang. Kira-kira isunya apa gitu kan? Yang bisa Ibu kira-kira selesaikan dalam 1 bulan ini, saya bisa selesaikan ini, karena di Latsar itu kita tidak boleh mengangkat isu kemudian isu itu tidak terselesaikan gitu kan. Harus diselesaikan. Jadi kira-kira apakah isunya belum optimalnya pemeliharaan atau belum apa, nanti Ibu Santi itu pikirkan kira-kira dari sekarang mengidentifikasi isu-isu tersebut. Apakah belum terbangunnya apa, intinya Ibu Santi yang lihat di situ khususnya untuk pemeliharaan barang itu. Karena kenapa ini? Karena kalau golongan 3 itu selalu kita melihat karena terbiasa dengan menganalisis, golongan 3 itu diciptakan untuk menjadi pejabat yang bisa mengambil sebuah keputusan sehingga semua masalah itu harus dipikirkan dampaknya jika tidak terselesaikan. Ya, tadi sudah disampaikan tadi Ibu Santi bahwa kalau dampak dari tidak terpeliharanya dengan baik mobil-mobil atau bukan hanya mobil Tayonya tapi kendaraan-kendaraan itu bisa memperlambat proses perkuliahan, ya itu tentu dampaknya juga bisa tidak optimal sistem pelayanan kepada mahasiswa, kan banyak seperti itu. Nanti itu boleh juga sekarang Ibu sudah mulai mengidentifikasi kira-kira isu-isunya. Karena kalau kita hubungkan berbicara tentang nilai berakhlak itu masing-masing Bapak Ibu kalau kita melihat masing-masing punya kata kunci. Bapak bisa buka modul itu ada misalnya orientasi pelayanannya, ada panduan sikap perilakunya apa itu kan, kemudian akuntabel itu ada panduan sikap perilakunya, itu yang akan dimasukkan di dalam di dalam penyelesaian isu yang Bapak Ibu angkat nanti. Tapi sebentar kita diskusikan itu. Kita lebih spesifik dulu ke isu-isu atau masalah-masalah yang Bapak Ibu mau di lingkungan organisasinya. Makasih ya Bu Santi. Nanti Bu Santi PR-nya itu nanti. Oke. Kita selesaikan wanitanya. Bu Andi, silakan Bu Andi. Hasil MOC-nya Bu Andi dengan dihubungkan dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan kerjanya Bu Andi. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik, saat ini saya kan sebagai dosen di pendidikan sosiologi. Nah, sejauh ini yang saya ada beberapa isu yang saya bisa tarik selama saya
kerja, mulai dari masuk di pendidikan sosiologi sampai sekarang, itu ada beberapa isu yang saya bisa ambil. Yang pertama, mungkin yang saya tertarik yaitu masalah penyediaan penyediaan perangkat pembelajaran, seperti salah satunya adalah modul ajar. Nah, saat ini saya mengajar salah satu mata kuliah baru di pendidikan sosiologi, yaitu pendidikan karakter dan multikultural. Nah, pada saat saya mengajar, saya hanya disuruh saja masuk mengajar, Bu, tanpa diberikan perangkat mengajar oleh dosen sebelumnya. Jadi ternyata di mata kuliah pendidikan karakter dan multikultural ini belum ada modul ajarnya. Nah, dan saya pikir modul ajar itu sebagai salah satu perangkat penting dalam pembelajaran. Jadi mungkin isu yang saya akan ambil itu adalah membuat modul ajar pada pendidikan karakter dan multikultural, karena ini juga adalah sebagai salah satu mungkin nilai-nilai salah satu nilai yang ada di nilai berakhlak mungkin ya, kalau tidak ada perangkat pembelajarannya. Oke, baik. Makasih Bu Andi. Boleh itu diangkat jadi penyebab saja Bu Andi, tapi bukan isu. Isunya lebih belum optimalnya pembelajaran, sistem pembelajaran bla 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 ya kan. Nanti di penyebabnya kalau kita pakai analisis Fishbone itu kan ada dari sisi perangkatnya, peralatannya, ada metodenya ya kan Bu ya, ada dari sisi manusianya. Jadi bukan poin pentingnya. Akibat dari tidak adanya pembelajaran ya kan. Nah, itu yang menyebabkan itu tadi tidak belum optimalnya sistem pembelajaran yang ada di bla 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 itu. Ya kan seperti itu, Bu. Jadi jangan yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi sunnah. Baik. Ini juga karena ini sangat ada erat kaitannya dengan nilai berakhlak itu betul-betul. Oke, makasih Bu Andi. Kemudian makasih, Pak Fahrudin, silakan Pak Fahrudin. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari saya sendiri Bu, terkait dengan nilai core value ini yang berakhlak dan disandingkan dengan kondisi instansi tempat saya bekerja, saya melihat bahwa berhubung karena saya di Prodi Teknologi Pakan Ternak dan itu memang juga masih baru, mungkin sama seperti Bu Yulita, masih banyak komponen-komponen pembelajaran yang bisa diusulkan atau bisa diselesaikan, seperti misalnya Ibu Andi Santriani bilang kurangnya modul pembelajaran dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat bahwa kalau saya pribadi Bu dari kacamata pribadi ya, belum, karena kita ini sekolah vokasi, jadi kita dituntut, luaran mahasiswanya kita itu dituntut untuk punya soft skill yang mumpuni. Nah, jadi saya berpikir bahwa pembelajaran untuk membangun soft skill itu yang belum terlalu efektif. Mungkin penyebabnya yang pertama memang karena ini prodi baru, otomatis SDM masih kurang. Kemudian yang kedua, model-model praktikum itu belum tersusun sistematis. Kadang materi yang harusnya A di luar jadi B di luar jadi C gitu. Jadi saya berpikir bahwa mungkin ini yang bisa saya perbaiki di dalam prodi. Kemudian terkait dengan fasilitas, untuk fasilitas kami memang masih membenahi, masih melakukan pengusulan untuk fasilitas pendukung, dan saya berpikir bahwa ada baiknya kalau kami di prodi untuk melakukan semacam gebrakan untuk adaptif terhadap teknologi gitu. Sekarang kan karena kalau saya berpikir Bu, sekarang itu banyak sekali tools-tools yang bisa kita manfaatkan di internet untuk misalnya mencari jurnal, mencari referensi penelitian, mencari hal-hal kebaruan yang ada di bidang kita. Nah, itu saya ingin ajak
mahasiswa untuk lebih aktif masuk ke internet. Nah, daripada cuma menggunakan gadget mereka untuk hal-hal yang scrolling, media sosial dan sebagainya. Jadi mending manfaatkan untuk proses belajarnya kita, dan itu juga bisa dikembangkan untuk pengusulan proposal seperti PKM dan sebagainya, begitu Bu. Oke, baik, keren ya Pak Farudin. Jadi sekarang teman-teman ini dituntut untuk menentukan isu, mengambil sebuah isu dan bisa memikirkan solusinya. Nah, gebrakannya tadi itu saya langsung jalan pikiran inovasinya, kebetulan pemateri inovasi saya. Jadi langsung saya muncul, bagaimana kalau kita tidak membuatkan grup apa itu kan, grup advokasi yang itu tadi memanfaatkan literasi digital itu untuk itu nanti masukan. Jadi itu maksud saya bahwa Pak Farudin sudah menemukan masalahnya. Sekarang tugasnya Pak Farudin menyusun kira-kira 3 atau 4 kegiatan yang bisa kegiatan ini menyelesaikan yang tadi, masalah yang tadi itu Pak Farudin, untuk semua teman-teman ya. Untuk semua teman-teman. Jadi masalah kita yang angkat ya kan, dan masalah ini kita buatkan kegiatan 3 atau 4 kegiatan yang bisa yang tadinya tidak optimal jadi optimal gitu kan. Nah, yang mensupport tadi itu ya, karena tadi misalnya salah satunya belum adanya penyebab ya, penyebabnya itu karena memang belum tersedia modul sumber daya manusianya, belum terlalu bagus ya kan, belum sesuai dengan kebutuhan. Kemudian fasilitas ini yang fasilitas ini juga belum lengkap. Nah, sekarang kita manfaatkan di sekitaran kita. Sekarang kalau berbicara fasilitas, tidak usah mikirkan yang ada di lingkungan kampus kita kan gitu ya Pak ya. Tapi sekarang ini hidup di dalam dugem, dunia dalam genggaman. Maka kenapa kita tidak manfaatkan itu? Tinggal kita buatkan caranya. Nah, apakah nanti kita buatkan semacam suatu kelompok-kelompok apa gitu kan, nanti teknisnya kelompok-kelompok ini kita pertandingkan atau apalah ya, teknisnya seperti apa, maunya seperti apa. Intinya bahwa kita menyelesaikan ini, mari kita berpikir out of the box ya, keluar dari cara kerja lama, kita membuat kotak baru untuk menghasilkan hal yang baru ya, supaya kita bermanfaat untuk masyarakat, untuk negara kan. Apalah artinya kita hidup ini, kita diangkat jadi ASN tapi tidak memikirkan apa yang kita berikan kepada negara, hanya memikirkan apa lagi yang saya dapatkan dari negara ini. Jadi keren untuk teman-teman, mudah-mudahan ini saya katakan itu enaknya berdiskusi dengan orang-orang hebat, kita pancing saja dia punya ilmu, keluar semua DP ilmu. Kalau orang Palu bilang DP ilmu, kan? Jadi Pak Yasir jangan khawatir, bahasanya orang Palu ini banyak DP embel-embel ya kan. Oke, baik, thank you Pak Farudin, itu PR untuk Pak Farudin ya. Oke, insya Allah kita tunggu hasilnya, walaupun saya bukan coach kalian, tapi saya yakin yang terbaik Bapak Ibu buat itu. Oke, kita ke Pak Yasir, silakan Pak Yasir. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya di USN Kolaka itu bisa dibilang sering menghadapi juga mahasiswa, apalagi untuk mahasiswa yang hendak melakukan penelitian, saya pemberkasan mereka. Dulu waktu masih mahasiswa Bu, saya juga pernah merasa berada di posisi mahasiswa, pengurusan berkas. Bedanya di kampus lama dulu waktu masih S1 sama di kampus yang sekarang, syukurnya dulu di kampus lama itu antri untuk penomoran surat saja, antri. Alhamdulillah kalau di sini pelayanannya sudah cepat. Karena mahasiswanya belum banyak tuh Pak. Ya, juga mahasiswanya juga belum terlalu banyak. Namun yang misalnya berkaitan dengan portfolio orientasi pelayanan, saya pikirnya bagaimana kalau misalnya mahasiswa tidak usah datang untuk mengambil nomor surat saja misalnya, apalagi kan jarak kampus B dengan rektorat itu lumayan jauh Bu. Bahkan kemarin mahasiswa yang hendak mau wisuda saja ke kota itu ada yang kecelakaan sampai meninggal dunia hanya untuk mengikuti wisuda saja Bu. Mau ambil nomor surat juga ada yang tabrakan gitu. Nah, mungkin bisa nanti ke depan
unit kerja saya itu ada sistem online saja, misalnya mahasiswa cukup mendaftar untuk dapat nomor surat untuk persuratan penelitian, tidak usah datang ke kampus, apalagi sudah di kampung, mau Ya, mau betul. mau bersurat ke kelurahan harus ke kota dulu, baru kembali lagi ke kelurahannya gitu kan. Ya. Nggak ini. Jadi kita memanfaatkan teknologi nanti ya Pak. Ya, jadi itu Berarti masih ada adaptifnya itu seperti itu. Ya. Ya, jadi bisa saja itu sulitnya mendapatkan dokumen administrasi bla 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 ya dalam pengurusan. Jadi boleh seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang mahasiswa ini, Pak, saya juga punya pengalaman ini. Ya kan? Apalagi kalau kita mau selesai, ya kan? Kalau 7 dosen, 7 penguji itu cari jo di rumahnya itu kan. Saya jujur pernah waktu saya mau selesai S2 mau selesai di S3 kemarin itu, sampai saya menangis, saya bilang ini gara-gara bukan karena hanya beberapa huruf di depan ini saya setia mau. Bayangkan kita mau subuh, mau tengah malam itu harus nungguin dosennya. Kalau dosennya bagus kayak dosen-dosen muda seperti ini, energinya positifnya bisa ke kita. Tapi kalau dosen sudah lansia juga, ini kan, aduh, payah nih kan. Tapi memang kondisinya harus seperti itu. Jadi kalau saya pernah dengar itu bahwa kalau ilmu bisa didapatkan di mana saja, tapi pembentukan mental ini siap nggak kamu menghadapi kondisi seperti itu? Dan itu yang saya petik bahwa sebenarnya kalau ilmunya bisa kita pelajari, tetapi ketabahan, kesabaran kita menghadapi masalah-masalah ini sudah siap atau tidak. Nah sama dengan teman-teman ini. Kalau berbicara ilmu kita tidak usah ajarkan berakhlak, itu sudah di luar kepala, ya kan? Tetapi ini apakah karena sudah ini kan jam-jam rawan ini Bapak Ibu ini jam-jam rawan. Apakah kita sudah bisa tahan ini mengantuknya kita kalau jam-jam begini? Tapi ternyata ya insya Allah bisa tahan lah ya. Oke, baik Pak Yasir, insya Allah semua akan berproses dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan menerapkan nilai-nilai berakhlak nantinya itu insya Allah kita bisa terapkan ya. Sekali lagi kalau berbicara tentang ilmu saya tidak khawatirkan, tapi bagaimana penerapannya nantinya. Oke, baik, yang selanjutnya ada Pak Octavianus, De Okta, kemudian ada Pak De Indra, ya kan? Kayaknya De Indra dengan Okta sama aja ya. Oke, silakan Pak Indra, silakan De. Oke, terima kasih Bu. Bila dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini, sebenarnya Bu, saya sebelum join sebagai seorang dosen Bu, saya juga sebelumnya sudah bekerja terlebih dahulu di bidang mau dibilang pelayanan publik juga enggak. Saya di dunia entertainment sebenarnya Bu sebelumnya. Kelihatan di jidat Mas Indra. Jadi ketika berbicara mengenai pelayanan publik, ya saya juga sebenarnya sudah sering bertemu dengan banyak pihak gitu Bu, dan di mana-mana pasti ingin memberikan yang terbaik. Ketika kita apalagi kita sebagai pelayan publik kan sebagai salah satu fungsi juga dari ASN. Nah, ketika saya tiba di program studi saya Bu, saya juga kan baru setengah semester gitu kan Bu ya, kemarin saya juga baru selesai melakukan ujian mid semester. Jadi baru sekitar ya kurang lebih 4 bulan lah Bu saya berada di program studi. Namun ada beberapa hal yang sudah bisa diidentifikasi yang terlihat langsung. Yang pertama itu mengenai tidak sistematisnya rencana pembelajaran semester di tim dosen itu Bu. Jadi mengakibatkan penyerapan materi dari setiap mahasiswa itu berbeda-beda Bu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dari segi penjadwalannya, misalnya ada dosen yang seharusnya masuk tidak jadi masuk. Dia meminta tolong kepada dosen yang lain, tolong masuk jam saya nggak bisa masuk. Akhirnya materinya tidak diberikan, RPS-nya tidak diberikan, makanya agak sedikit tumpang tindih Bu nanti materinya, sehingga mengakibatkan yang terlihat ketika ujian mid semester ada penguasaan materi yang harusnya mereka sudah tahu, tapi ternyata tidak capaian tujuan materi tersebut. Makanya diperlukan unifikasi materi, sebenarnya harus rapat lagi tentang tim dosennya itu. Yang kedua Bu, tentang kita kan Ibu kan juga sarjana hukum kan Bu ya. Jadi pasti tahu tentang laboratorium hukum Bu.
Siap. Nah, kebanyakan laboratorium hukum itu di fakultas-fakultas yang lain juga, apalagi di waktu saya masih S1 juga seringkali tidak terpakai, Bu. Betul. Nanti terpakai ketika ada lomba-lomba. Betul. Misalnya peradilan semu atau moot court atau apalah itu baru dipakai. Nah, sangat disayangkan Bu karena ternyata laboratorium hukum yang ada di prodi saya itu bagus ruangannya, tapi dari saya masuk sampai saya izin ini untuk latsar tidak pernah dibuka Bu gemboknya. Saya nggak tahu kenapa akhirnya barang-barang yang ada di dalam fasilitasnya jadi rusak Bu, jadi berdebu, ada yang sudah tidak bisa dipakai. Sangat disayangkan. Jadi di situ saya melihat bahwa ternyata belum efektifnya pemanfaatan daripada laboratorium hukum sendiri. Jadi diperlukan koordinasi dengan penanggung jawab lab hukum. Itu yang kedua, Bu. Yang ketiga, nah ini yang sering kali terjadi, Bu. Nah, ketika saya memberikan ujian mid semester kemarin, ternyata ada beberapa mahasiswa yang baru masuk. Saya bertanya, kenapa baru masuk? Oh, saya nggak tahu, ternyata kan dipanggilnya di sini mener, Bu. Kalau untuk dosen laki-laki ya, kalau dosen perempuan enci. Ya, ya. Mohon maaf, saya tidak tahu kalau kelas saya ternyata ada di sini. Selama ini saya tahu kelas saya berada di sebelah. Nah, setelah diidentifikasi ternyata ada kekurangan dari sosialisasi penulisan KRS, Bu, atau kartu rencana studi. Karena ternyata untuk semester 1 itu dikontrakan otomatis oleh pihak dari prodi, sehingga tidak diberikan terlebih dahulu sosialisasi kepada mahasiswa bagaimana cara membuka KRS-nya, Anda ditempatkan di kelompok yang mana, sehingga mengakibatkan ada beberapa mahasiswa yang pindah kelas, secara tiba-tiba pindah kelas, yang pasti pindah juga tim dosennya, materinya juga pasti agak berbeda, juga ada juga yang terlambat masuk kelas. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya dari dosen pun akan memberikan materi juga agak sedikit susah, Bu, karena apalagi saya kan ketika masuk diberikan mata kuliah di mata kuliah semester 1, Bu. Ini pengantar hukum Indonesia, juga ada semester 5 dan 7 itu sudah mata kuliah konsentrasi. Akhirnya penyerapan materinya juga agak kurang. Apalagi, Bu, sekarang kan ada yang bilang setengah daring juga, setengah luring juga, Bu. Ternyata setelah Bu diidentifikasi juga, dievaluasi, ternyata, Bu, agak sulit ternyata kalau untuk kuliah daring. Pas ditanya di mata kuliah konsentrasi, banyak yang tidak bisa menjawab apa-apa, Bu. Mungkin karena 2 tahun terlebih dahulu mereka kuliah daring, jadi mungkin akan dipikirkan kembali tentang penyusunan materi yang lebih sistematis, yang variatif, yang sehingga bisa dapat memancing dari mahasiswa itu sendiri untuk bisa bekerja mandiri juga dari rumah, karena apalagi kuliahnya daring kan, Bu. Jadi seperti itu, Bu, kira-kira masalah yang dapat diidentifikasi. Baik, Pak Indra, banyak sekali masalahnya yang harus selesaikan, Pak Indra. Iya, itu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Nanti Pak Indra, kalau saya mau menantang nih, saya suka tantang orang sih. Nah, ada 3 tadi, ada 3 tadi isu yang betul-betul menarik. Kira-kira dari isu ini kan kalau ini diselesaikan pasti berefek positif kepada dari sisi pemanfaatan tadi laboratorium hukum, kan? Kemudian dari sistem penjadwalan, kemudian dari pemanfaatan pemanfaatan atau penggunaan lebih ke itu tadi pihak ketiga pengisian KRS ya tadi kan. Nah, kira-kira nih tantangan nih, kira-kira Pak Indra bisa cari akumulasi itu masalah 3 poin itu menjadi sebuah isu yang spesifik sehingga bisa diselesaikan 3 masalah itu. Jadi cari satu ya, Bu, ya? Enggak. Dari 3 masalah ini kan 3 tadi masalah ini sebenarnya saling berkaitan nih isunya nih. Iya. Saling berkaitan nih. Kita nantinya akan kita perbaiki dari sisi sosialisasi daripada pengisian KRS, ya kan? Sehingga nanti mahasiswa itu akan bisa mencapai tujuan pembelajaran, kan gitu. Kemudian yang satunya tadi persoalannya Pak Indra itu lebih ke tidak tersistematisnya itu tadi, lebih daripada penjadwalan tadi ya, apa namanya? LPS yang tentang rencana pembelajaran semesteran. Rencana pembelajarannya. Jadi itu coba angkat sebuah ini kan enggak apa-apa angkat semua itu kalau mau disuruh nanti identifikasi 6 isu. Boleh identifikasi semua itu.
Tapi nanti ada isu spesifik yang akan Anda menjadikan rancangan aktualisasi yang mengakumulasi tiga-tiganya isu itu dan bisa diselesaikan nanti dengan ide gagasan cemerlannya Pak Indra. Ya saya sudah terpikirkan sebenarnya Bu ini barusan. Ya. Berarti sama kepalanya kita ya? Ya Bu, sudah. Jadi memang karena ini kalau orang ahli itu suka dipancing-pancing itu. Sama dengan Honda sekarang kita ini. Honda itu nanti panas baru kencang. Kalau dia baru dipanas itu enggak belum. Tapi harus ada pancingan. Nah itu yang maksud saya Pak Indra, bahwa kalau itu yang dilakukan keren banget. Apalagi saya kerasa bahwa anak-anak latsar sekarang ini latsar milenial. Jadi sama dengan teman-teman yang lain. Bagaimana kita memanfaatkan, memperbaiki sistem yang ada di lingkungan kerja kita ini dengan memanfaatkan teknologi, ya kan? Sekarang anak-anak milenial kita tinggal pakai seperti ini, mereka sudah bisa menyesuaikan. Tinggal kita ini sebagai leader, ya kan? Berperan dan sehingga kita bisa menjadi contoh bagi mereka. Jangan kita mencontoh kemudian kita suruh mencontoh tapi kita tidak bisa bisa menjadi role model gitu kan. Nah, jadi kita berikan menyelesaikan masalahnya tetapi kita hadir di situ. Jadi itu ya. Nah, silakan ini PR untuk Pak Indra nih, agak berat nih Pak Indra. Tapi kalau itu dilakukan keren banget. Siap ya. Bu. Oke, thank you Pak Indra. Kemudian ada Pak Poli, terakhir Pak Aksa ya. Pak Aksa sudah tadi ya? Belum ya? Oke, baik. Silakan Pak Poli. Ya, mohon izin Bu. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Mungkin karena saya dengan Bapak Indra ini satu fakultas, permasalahannya cukup mirip Bu. Tapi kalau di prodi saya memang masalah itu berhubungan dengan pembimbingan skripsi atau tugas akhir. Oke. Jadi karena di Manado sini dosennya mungkin terlalu percaya mahasiswanya. Seringkali Pak dosen Indra sudah ketawa-ketawa. Seringkali itu langsung. Daripada saya marah-marah Pak. Begitu ya. Langsung di ACC, langsung di tanda tangan, sudah tidak membaca substansi misalnya karya ilmiah. Karena terlalu percaya mahasiswanya. Juga karena beban kerja dosen, karena rasio dosen di prodi saya itu memang sangat kurang. Mahasiswanya sangat banyak, sehingga memang beban kerja dosen, khususnya di bidang tridharma, pendidikan, penelitian, pengabdian. Kalau saya Bu, tambah satu administrasi. Karena terlalu banyak sehingga beban kerja sudah tidak mampu dosen untuk melakukan semua dengan optimal. Terus mahasiswa kurang proaktif. Jadi itu masalahnya dalam pembimbingan skripsi atau tugas akhir. Dan yang kedua saya lihat khususnya dalam referensi daftar pustaka atau citasi dari mahasiswa itu belum sesuai standar yang ada Bu. Jadi saya ingin untuk mengedukasi mahasiswa dalam penggunaan reference manager atau Mendeley agar supaya citasi referensi mahasiswa dapat bagus sehingga pada akhirnya tugas akhir itu citasinya sudah rapi dan sesuai aturan yang ada. Itu saja Bu dari saya. Ya, karena itu lebih persyaratan ya kalau di kalau di dosen ya Pak ya. Iya. Iya, beda dengan di latsar itu. Tidak ada panduan bakunya untuk penulisan. Tapi itulah memang menjadi persyaratan ya. Jadi ini yang menjadi menurut Pak Poli ini yang harus menjadi masalah-masalah. Tentu pada saat pembimbingan sekarang ini Pak Poli sudah melakukan pembimbingan sama peserta pada ujian akhir. Kalau kami Bu belum. Tapi itu yang menjadi kendala yang Pak Poli lihat secara kasat mata ya. Dengan beban kerja yang terlalu banyak, kemudian tidak efektif di dalam melakukan pembimbingan penyelesaian studinya ya Pak ya. Akhirnya outputnya dampaknya peserta ya asal masuk padi keluar padi gitu kan. Oke, baik, thank you Pak Poli. Terakhir Pak. Terima kasih. Oke.
Terima kasih Bu. Ya. Saya mulai. Jadi saya juga menganalisis, tapi sebenarnya tadi sudah masalah yang saya ingin angkat sudah dijelaskan oleh beberapa teman-teman tadi. Mungkin saya agak lebih mikro masalahnya terkait dengan kualitas karya ilmiah mahasiswa, baik itu tugas misalkan. Yang saya dapatkan dalam tugas-tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa selama saya mengajar kurang lebih 1 semester yang lalu, hampir semuanya mirip. Yang kedua, miskin referensi, sehingga kemudian berdampak pada kajian atau substansi yang dibahas dalam tugas tersebut. Saya tanyakan kendalanya apa, kok bisa cuma menggunakan 1-2 buku atau jurnalnya bahkan tidak ada, katanya ya pertama bukunya mahal gitu ya katanya. Kalau buku yang kedua sulit untuk mengakses jurnal. Nah, padahal kan untuk mengakses buku ini kan juga tersedia buku-buku elektronik yang bisa didapatkan dengan mudah atau gratis, apalagi jurnal sekarang bisa dapatkan dengan mudah. Dan ternyata masih banyak mahasiswa yang belum memahami bagaimana mencari buku-buku elektronik dan jurnal-jurnal ini. Yang kemudian itu berdampak pada kualitas karya ilmiah mereka. Dan ini kalau ini dibiarkan terus-menerus, nanti akan berdampak pada kualitas skripsi mahasiswa. Selanjutnya masalah yang kedua adalah masalah pada khususnya ini bisa saya sebutkan di pra-penelitian. Masalahnya adalah dalam penentuan topik penelitian. Jadi mahasiswa kurang mampu mengenal fenomena sosial apa yang harus mereka angkat yang kemudian dijadikan judul skripsi. Jadi kalau saya lihat judulnya cukup monoton dari tahun ke tahun, karena saya lihat mungkin kemampuan mahasiswa untuk mengenali gejala sosial, fenomena sosial itu yang masih lemah. Saya ingin menawarkan ada beberapa tools untuk melakukan analisis masalah sosial. Ini saya sebelumnya kan sebelum dosen saya juga aktif di NGO. Saya pernah membuat proyek sistem informasi desa. Kita membuat gambaran umum desa itu baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya. Jadi dengan tools itu kita bisa menganalisis ini loh masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya juga terkait dengan penguasaan teori mahasiswa, teori dasar khususnya. Saya kan mengajar di semester 4 dan seterusnya. Jadi rata-rata mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah lanjutan, dan artinya kalau saya mengajar, salah satu syaratnya adalah mahasiswa sudah paham konsep-konsep dasar tersebut. Nah, yang terjadi justru saya harus menjelaskan dulu konsep ini seperti ini, baru saya masuk di mata kuliah intinya. Dan itu saya kira, dan ternyata dampaknya sama tadi dijelaskan Pak Indra, rata-rata mahasiswa yang mengalami masalah tersebut adalah mahasiswa yang berada pada proses perkuliahan daring selama hampir 2 tahun ini. Jadi mungkin juga kualitas dari perkuliahan daring tersebut. Mungkin dari sekian masalah yang disebutkan tadi, mungkin kalau saya berikan solusinya, mungkin analisis solusi yang diberikan adalah penguatan atau revitalisasi laboratorium sosiologi. Jadi saya kira lab sosiologi bisa melakukan solusi-solusi ini, misalkan penguatan dalam pra-riset, penguatan dalam kajian-kajian teori dan seterusnya. Seperti itu Bu yang saya analisis. Baik, keren sekali. Saya merasa tadi itu lagi dosen saya lagi ngajarin saya. Keren banget. Karena saya jujur saya juga lemah di situ, Pak. Walaupun saya S3 tapi saya banyak bantuan orang lain, ya kan? Nah, saya tertarik tadi dengan rendahnya kualitas karya ilmiah yang Bapak katakan tadi, dan beberapa isu-isu. Nah, sama dengan tantangan yang saya berikan tadi sama Pak Indra. Kira-kira dari tantangan ini tadi, dari sekian isu ini, Bapak coba cari isu yang bisa Bapak kaji nanti dengan memanfaatkan laboratorium tadi itu. Apa tadi Pak, laboratorium ya? Ya, ada laboratorium sosiologi, laboratorium sosiologi antropologi. Ya, itu maksud saya, itu yang dimanfaatkan untuk mengedukasi mereka ini, mahasiswa-mahasiswa, supaya nanti itu
apa ya, khususnya di dalam baik dari penulisan dan lain-lainnya itu mereka sudah apa namanya tidak apa ya, tidak tertinggal jauh begitu, tertinggal jauh karena memang saya melihat kalau kita melihat itu berapa satu SKS saja itu kan metode penelitian itu kalau kita tidak salah metode penelitian satu SKS ya Pak ya, satu SKS satu semester aja ya Pak ya. Biasa kalau ada mata kuliah kualitatif 1 semester, kuantitatif 1 semester. Iya. Ya, kayak Ya. gitu. Ya, itu maksud saya nanti kan kalau itu apalagi kalau mahasiswanya kayak saya abal-abal begitu dan maksudnya dia tidak terlalu fokus ke situ akhirnya kan itu tadi mengakibatkan tadi itu bagaimana sistem penulisannya dan lain-lain. Nah, kalau itu yang mau diangkat silakan aja diangkat itu tapi maksud saya dari sekian masalah tadi untuk Pak Aksa itu dari sekian masalah ini Pak Aksa angkat itu coba nanti kita selesaikan dengan itu tadi lebih ke pemanfaatan laboratorium, tinggal di laboratorium itu kita mau isi apa itu kan, apakah nanti kita pakai tadi itu dengan tekniknya kita nanti membuat apa gitu kan, FGD atau apalah istilahnya terserah Bapak, itu Bapak punya urusan itu bagaimana teknisnya karena Bapak itu tugasnya Bapak, pekerjaannya Bapak hari-hari. Namun sekali lagi bahwa usahakan kita adaptif dengan perubahan. Jadi adaptif dalam hal ini kalau kita mau melihat bahwa yang dilakukan dosen-dosen senior yang selama ini belum efektif, kita coba menggabungkan kira-kira dengan teknik apa, kemudian kita gabungkan suatu amati, tiru dan modifikasi, kita modifikasi teknis-teknisnya sehingga itu akan menghasilkan hasil yang baik sehingga tadi nantinya ya kualitas dari sistem penulisan mahasiswa itu sudah bisa tidak diragukan lagi itulah. Jadi itu harapan saya. Mudah-mudahan nantinya saya hanya sekali lagi saya tidak mengajarkan ke teman-teman, tapi untuk sharing ilmu saja. Nah, olehnya itu Bapak Ibu dengan penjelasan dari Pak Aksa ini tadi yang terakhir bahwa mudah-mudahan dengan isu-isu ini yang kita angkat ini dengan solusi-solusi ya solusi-solusi yang sudah ada di kepala kita itu sudah bisa kita gambarkan bahwa saya sedikit share screen ya materi saya khususnya di apa namanya tunggu ya. Sorry. Kayaknya bukan di sini. Oke. Oke. Jadi pada dasarnya hanya ingin saya menyimpulkan kepada teman-teman Bapak Ibu bahwa di pembelajaran kita khususnya di agenda 2 ini ada yang harus kita pahami bahwa ada beberapa panduan perilaku khususnya nanti di apa namanya di tunggu ya ini kayaknya ada sedikit ya, jadi dari nilai-nilai dasar ASN ini, jadi bagaimana memasukkan nilai-nilai dasar ASN itu tadi bukan dari isunya, tapi kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu nanti ambil itu bagaimana memasukkan nilai-nilai harmonis, loyal, adaptif dan kompeten, akuntabel, berorientasi pelayanan di dalam kegiatannya. Jadi kalau kita lihat dari panduan perilaku kode etik itu bahwa bagaimana di saat kita membuat ide gagasannya itu selalu berorientasi apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan dosen, apa yang dibutuhkan mahasiswa. Nah, sehingga di sini kalau berorientasi pelayanan khususnya panduan perilakunya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat? Masyarakat butuh misalnya mahasiswa butuh cara penulisan yang baik, ya kan? Nah, itu. Jadi bagaimana teknisnya? Nanti Bapak pikirkan itu. Kemudian orientasi pelayanan itu adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Jadi teknik-teknik yang kita lakukan nanti dalam proses pengaktualisasian itu
penekanannya ini adalah panduan perilakunya. Kemudian orientasi pelayanan itu melakukan perbaikan tiada henti. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu adalah tidak, bahwa karena kalau inovasi itu, kalau kita melakukan perubahan Bapak Ibu, itu tidak boleh stagnan. Karena perubahan-perubahan yang kita lakukan itu tentu harus menyesuaikan dengan zaman di mana kita berada, ya kan? Nah, dulu kalau kita mau melihat tidak pernah terpikirkan bahwa kalau kita mau makan itu tinggal di ujung jari, ya kan? Nah, sekarang kita mau makan itu tinggal pencet handphonenya, Grab-nya sudah datang. Tidak pernah terpikirkan dulu, tapi sekarang akan ketinggalan kita. Anak-anak sekarang itu sudah mau makan apa aja sudah tinggal pencet. Nah, sekarang orang tua harus menyesuaikan itu. Nah, memang karena jadi kita selalu harus memikirkan perbaikan-perbaikan yang tiada hentinya. Jadi kita anggap bahwa apa yang tidak relevan saat ini Ini jaringan coach ya? Kayaknya deh. Iya, jaringan coach, Pak. Iya jaringannya. Saya kira jaringanku yang lag. Saya juga. Udah duduk aja nih. Soalnya semuanya duduk dengan sempurna. Soalnya saya nge-record, wah mati. Suruh follow-in. Ternyata. Oh, iya. Balas yang record. Balas. Auto tenkor terkonvert. Oh, keluar Ibu. Ada? Masih ada? Gimana Bu Gina? Ibunya keluar. Nah, keluar. Keluar. Tunggu sedikit lagi mungkin, Oke, Pak. sambil nunggu coach, nanya dong sekalian. Ini kan yang untuk uploadan tugas kelompok tuh ketua kelompoknya kan berbeda lagi. Kita Iya. ikuti kelompok yang awal apa kelompok yang ada di Kolabjar aja? Mohon bantuan Ibu Gina untuk menyelesaikan. Iya Bu Gina, soalnya kan kemarin saya minta tolong Pak Fahrudin kan untuk uploadin kelompok 1 kemarin, jadi takutnya ngerepotin terus jadinya. Aman. Welcome, Aman, Coach. gak repot. hilang signal, guys. Halo Bu. Halo Bu. Bu, selamat datang kembali. Bu. Selamat datang Bu, welcome back. Welcome back. Inilah salah satu penyebab daripada signal, ya kan? Jadi sekali lagi untuk teman-teman, sebenarnya kalau saya ingat mengajarkan ini bukan sekali lagi saya itu mengajarkan karena oke. Ini kayaknya lari-lari nih signalnya ya. Sorry. Teman-teman lihat wajah saya tidak? Ada Bu, aduh jelas Ada suaranya. ya? Jelas Bu. Jelas, Bu. Jelas Jelas cantiknya, baik, Bu. cantik. Oke, baik. Jadi hanya mengingatkan saja bahwa di dalam berorientasi pelayanan itu ada beberapa hal yang kata kunci yang teman-teman harus pahami bahwa kata kuncinya di dalam berorientasi pelayanan itu ada responsivitas dan kualitas atau kepuasan, itu kata kunci. Jadi diusahakan teman-teman nanti membuat ide-ide gagasan atau kegiatan-kegiatan yang akan dijadikan solusi daripada masalah Bapak Ibu tadi itu yang diungkapkan, itu lebih melihat daripada kata kuncinya. Kemudian di sini ada kalimat afirmasinya, berkomitmen memberikan pelayanan, itu tidak mesti bagaimana. Yang intinya bahwa panduan perilaku, memahami, memenuhi kebutuhan, ramah cekatan. Kemudian kita masuk ke akuntabel, ya. Jadi akuntabel lebih definisinya lebih ke bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian kata kunci daripada akuntabel itu adalah integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Itulah yang menjadi kata kunci pada saat Bapak Ibu atau latsar hebat ini untuk mengaktualisasikan atau menerapkan aktualisasi pada saat nanti melakukan habituasi nantinya. Kemudian panduan perilaku, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Ya, jadi kayaknya tidak menarik lagi untuk saya jelaskan karena pasti teman-teman sudah paham betul apa yang harus kita lakukan, ya kan? Ya, nanti ini materinya Bapak Ibu juga bisa dapatkan di modul juga ada, ya kan? Di modul juga ada di
di Kolabjar juga ada, ya, di Kolabjar juga ada. Tinggal silahkan Bapak Ibu buka Kolabjarnya. Di situ di Kolabjar juga ada tugas, ya. Tugasnya nanti Bapak Ibu baca, buat di situ. Kalau tidak salah itu mengidentifikasi beberapa isu yang ada di organisasinya dan menemukan mempergunakan alat analisis yang Bapak Ibu pahami, yang sudah kuasai. Kemudian nanti dari isu itu kita sudah ditentukan apa ide gagasannya, bagaimana dampaknya, nanti Bapak baca. Kemudian di saat Bapak Ibu membuka Kolabjar, terus ada yang tidak bisa dipahami, bukan tidak bisa, kurang dipahami, Bapak Ibu bisa kontak saya 0852 4129 5671. Biar saya bisa diskusikan. 0852 4129 5671. Oke. Saya pikir ini hari Jumat, walaupun kita masih ada waktu 8 menit, karena mau persiapan Pak Aksa dan yang lainnya mau sholat, ya kan? Saya pikir mudah-mudahan, insya Allah kita ketemu tanggal, saya buka dulu buku pintar. Kita ketemu tanggal berapa nih? 12 ya? Tanggal 12. Iya, Bu. Ya. 19 pukul 13. Kebetulan ini mudah-mudahan saya bisa, karena tanggal 12 itu saya lagi di tugas di Morowali. Saya harus ngajar. Jadi jujur Bapak Ibu, ini kebetulan ada di Palu. Kemarin saya 1 bulan di Morowali, Latsar juga. Tapi untuk teman-teman kita yang golongan 3, yang apa namanya, yang banyak orang kesehatannya di sana. Jadi hari ini sangat berbeda. Kalau biasanya ketemu orang kesehatan, sekarang ini ketemu orang pendidik ini kan. Insya Allah. Nah, insya Allah kalau tidak salah berarti tanggal 12, berarti selesai ketemu teman-teman tanggal 12, insya Allah sorenya itu saya harus ke Morowali mendarat, dan karena tanggal 13 saya harus mengajar di sana lagi. Jadi wanita panggilan guys, ya kan? Oke. Baik Bapak Ibu, adik-adik yang hebat, peserta Latsar yang hebat, hari ini saya sangat berterima kasih atas kerjasamanya, kerja barengnya. Saya yakin bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kerjasama dengan teman-teman. Nah, inilah gunanya kita sekali lagi bahwa membangun trust untuk awal itu sangat penting, ya kan? Membangun kepercayaan di antara kita itu sangat penting, sehingga inilah yang kita inginkan, bahwa dengan memanfaatkan waktu 2 jam pembelajaran ini, saya pikir sekarang ini sudah mulai penat ya, saya katakan mulai berpikir apa yang harus saya lakukan. Apalagi jadi saya sarankan begini. Sekarang mulai dari awal Bapak Ibu mulai menyusun itu sesuai dengan apa yang Anda mau rencanakan. Jangan kerja tugas lain, kemudian rancangannya lain, itu kerja 2 kali nantinya. Supaya mengefisienkan waktu, karena tidak ada waktu khusus untuk melakukan. Beda kalau kita di di S1, di S2 ada waktu khusus untuk itu. Tapi kalau ini begitu selesai agenda 1, ya kan? Besoknya itu sudah ujian akademik. Setelah ujian akademik menyusun rancangan melakukan pembimbingan 1 hari, besok sudah ujian rancangan. Jadi the power of kepepet. Nah, ini itu akan biasanya di Latsar itu seperti itu, sehingga kalau itu yang dilakukan the power of kepepet itu biasa hasilnya tidak maksimal. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu mulai merancang, menghayal dulu, mengide-idekan kira-kira dari masalah ini apa yang harus saya lakukan yang tidak biasa orang lakukan. Sehingga kita ini berorientasi bukan hanya untuk berorientasi pelayanan, tapi kita juga sekarang mulai berorientasi kepada akhirat.
ya kan? Nah, sehingga nanti apa yang kita lakukan ini akan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Oke, baik. Akhirnya dengan ucapan selamat untuk teman-teman Latsar Hebat ini untuk melaksanakan ibadahnya, ibadah Jumatnya yang bagi Muslim, dan untuk yang tidak silakan menyesuaikan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini ada nilai ibadah, ada nilai positif untuk kita sebagai bekal untuk menjadi aparatur sipil negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Ibu. Banyak, Sehat-sehat, Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa kembali. Ya, sehat semua ya. Sehat-sehat Ibu. Amin. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Oke, Ibu juga. mohon izin, mohon izin. Ya, Bu. Gina, izin saya Gina ya. Ya, Bu. Silakan arahkan ke main session, masih ada 3 menit, tapi nggak apa-apa dikembalikan karena mau sholat Pak Aksa itu. Dia Oh, baca iya. lama sebentar itu. Dia bakota. Oke, baik. Mohon izin teman-teman ya. Hati-hati Ibu. Terima kasih Bu. Silakan Bu. Nanti jadi jalan. Baik Bapak Ibu, tadi itu pembelajaran untuk agenda 2. Semoga pembelajaran tersebut dapat kita pahami dan baik. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober itu hari lusa ya, itu hari Rabu. Hari Rabu masih 12. dengan pembelajaran agenda 2 pada pukul 1 siang. Cukup sekian dari saya. Lebih Gina, dan kurangnya izin, Bu. mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi Gina, wabarakatuh. jangan pergi dulu Bu, mau tanya Bu. Kenapa? Yang tentang kelompok tadi Bu, tolong selesaikan dulu. Oh, itu kan Yang mana yang ini Kita ke ngikut yang dibagi Pak Irwin apa yang dibagi sama coachnya? Kolabja. Yang di yang kolabjab apa yang tugasnya dari Pemutar bukan Pak? enggak, yang untuk agenda 2, yang tentang Agenda kelompok 2 udah Bu. selesai, kan? Kelompoknya beda lagi. Tugasnya Bu. Kan Tugasnya Bu sesuai sebenarnya Agustina. kan kelompoknya dengan- sama, Heeh. tapi ketua kelompoknya kan diacak kan. Mm-mm. Ya kemarin kan Pak Yasir, kalau di kelompok yang sebelumnya, sekarang udah Bu Andi kan. Nah maksudnya mau tanya aja, apakah kita melanjutkan kelompok yang Pak Irwin, apa kita mengikuti yang di Kolabjar? Soalnya kan jadi dualisme nih, akhirnya jadi bingung mau nguploadnya yang mana, gitu. Bu, nama saya nggak ada lagi di kelompok 3 men. Kayak gue diusir deh. Kalau dari Pak Irwin itu mengikuti Kolabjar, tapi nanti coba saya tanyakan kembali lagi soalnya Pak Kolabjar Irwin apa? lagi Jadi Kolabjar ada beda Bu urusan. sama kelompoknya Pak Irwin. Ya, kelompoknya berubah lagi Bu. Kelompoknya Pak Irwin kebetulan yang waktu sesinya Pak Mukhtar itu kelompok Pak Irwin udah membentuk kelompok lebih dahulu, ternyata Pak Mukhtar membentuk kelompok yang lain yang diposting di Kolabjar. Jadi agak berbeda anggota yang di dalam kelompok itu, makanya pas untuk mengupload tugas itu agak kebingungan dari kitanya. Mohon Seperti itu. izin ke toilet. Kebetulan ketua kelompoknya saya ada kedua-duanya ada di kelompok 2, sedangkan saya di kelompok 1. Kayak gitu. Jadi harus minta tolong kelompok 2 untuk upload tugas kelompok 1. Kayak gitu, jadinya seperti itu. Saya sekarang bersama Pak Fahrudin dan Iya. Ibu Yulita. Ibu Yulita ada di sini. Iya. Mau tanya ini Bu Isi kelompok lain dulu ya Pak. Ibu Bagaimana? Afni Mufliya Jadi Bu Gina tanyain aja sama Pak Irwin, biar Pak Irwin langsung respon lebih cepat, biar tugasnya kita Nanti juga saya tanyakan ke agak Pak lebih Irwin ini. dulu. Iya. Oke, terima kasih Bu Gina. Iya Pak. ini Bu siapa ini namanya? Afni Mufliya siapa itu? Dari Kenapa? kelompok lain, dari kelompok 4 atau siapa kayak gimana itu. Jelas bukan kelompok 3 itu Pak Farah. Oh iya Bapak Ibu, karena sudah hampir waktunya bisa kembali ke main session terlebih dahulu. Oke. Oke Bu Gina. Annyeong. See you in the other side. See you in the other side.